Salam sehati. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat atau keluarga besar GBI Tontobelo yang tidak terasa kita sudah ada di minggu ketiga di bulan keempat ini. Hari ini tanggal 19 April kita akan beribadah dan saya percaya seperti di minggu-minggu yang lalu sekalipun lewat media sosial setiap kita boleh bersuka cita, boleh diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini juga dalam keadaan yang sama, saya percaya kita juga akan penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai gembala sidang saya tetap memotivasi saudara, menyemangati saudara supaya mari kita tetap bergairah dalam beribadah, sebab kita percaya Tuhan mengasihi kita. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya mari semakin hari, bahkan semakin ada tantangan, kita semakin lagi mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara, kita mau ibadah sebentar, mari ibadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan juga akan hadir dan memberkati saudara dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu saudara-saudara, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan dalam ibadah, saya minta supaya saudara-saudara jangan sekedar menonton ya acara yang saudara-saudara akan ikuti nanti di video atau di handphone atau di apa saja saudara-saudara, tapi saudara aktif, saudara hadir di sana sehingga saudara-saudara sudah merasakan kehadiran Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudara, ya mari kita berpakaian yang pantas, pakaian untuk beribadah saudara-saudara, tanda supaya kita menikmati ya atau menghargai kehadiran Tuhan. Dan saudara-saudara, sebagai gembala juga saya mau katakan saudara-saudara, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun di dalam pekan ini. Ya, biarlah dengan bertambah usia sudah semakin bertambah dewasa, tambah cinta Tuhan, sehingga saudara-saudara setiap waktu yang Tuhan berikan ada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani ke arah Tuhan yang lebih baik. Nah saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara kita terus berdoa dan saling mendoakan supaya kita bisa menjalani hari-hari kita ke depan dan bisa melewati nanti masa-masa yang mencekam ini. Kita akan keluar dengan sukacita, semua dalam keadaan sehat dan semua diberi kemenangan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, lewat peristiwa yang kita alami beberapa waktu ini, ada kesaksian, ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dan itu merupakan bagian dari bagaimana kita nanti akan ceritakan, berbagi, bersaksi, sehingga lewat kesaksian kita orang bisa mengenal Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Puji Tuhan, berdoa supaya setiap pelayan yang akan melayani pagi hari ini juga diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, sehingga mereka jadi berkat bukan saja bagi jemaat, tapi bagi setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, menyaksikan video-video ini, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan hadir, Tuhan memberkati, tetap semangat, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Apa kabarnya saudara? Baik, sungguh baik, amat baik. Yes, yes, yes. Ya, saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, amin. Senang sekali kita bisa berjumpa di ibadah yang luar biasa ini, Gereja GBI Yesus itu Tuhan. Kami menyapa jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini. Mari siapkan hatimu saudara. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Segala puji, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Mari sejenak kita mau tundukkan diri, mau berserah kepada Tuhan. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup-Mu saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya yang ku perlu Tuhan. Amin. Kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Oh, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Menaikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan saudara, sebab Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Menaikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak ada lembah kelam di dalam hidup kami bila Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Haleluya.
hati kami tetap percaya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku Tuhan Yesus, Hatiku takkan kami takkan gentar Tuhan. Hanya Kaulah Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Engkaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, bahkan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. kasih Betapa baik setia Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. dalam hidup, ku bersyukur. Mari sekali lagi katakan dengan lembut, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu di dalam hidup, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur.
bisa berdiri di tempat ini. Kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami diberkati oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Menaikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan saudara. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu Terjadi bagiku. terjadi. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bersama-sama katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada Amin Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Amin. mengangkat Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menjunjung tinggi hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir dimanapun Tuhan. Sekarang kami sudah siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sehati buat Bapak Ibu Jemaat GBI Yesus Tuhan yang ada di rumah. Salam sehati dari kami. Bisa lihat samping kiri, samping kanan dan katakan salam sehati.
Saya percaya Bapak Ibu jemaat GBI Yesus Tuhan sudah siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebab kami bersuka hanya nama-Mu Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Sebab tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus menuntun hidupku. Ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkau-lah Raja segala raja. haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat GBI Yesus Tuhan di rumah sama-sama kita katakan. Dalamnya samudra, dalam kasih-Mu, Amin. salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Bisa loncat sama-sama. Hey! ya Agung ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kami percaya Engkau-lah Yesus Raja segala raja. Yeay! Sama-sama kita katakan. Hanya Kau Raja atas segala, Hanya Kau Raja. hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, Engkau-lah. Engkau-lah Raja segala raja. Haleluya. Ya Berikan Bapa, sorak-sorai bagi nama Tuhan. selamanya, Sebab Engkau-lah. Engkau-lah Raja segala raja. Yeay. Kemuliaan-Mu ya Bapa, berkuasa, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, hanya Engkau-lah Raja segala raja. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Sebab Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Mari berikan sorak-sorai Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, katakan haleluya. Yes. Haleluya. Pelukis cakrawala,
Ya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya percaya kita semua bersuka cita. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara, siapkan bejanamu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sebentar bisa memberkati kita, merubah kita, memperbaiki kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan Yesus kau. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan. Tetap memandangmu.
Benar Tuhan, dunia tidak bisa memisahkan kami, tidak dapat menjauhkan dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu adalah kekal. Engkau yang sudah berjanji, karena Engkau adalah kasih itu. Dan kasih-Mu tetap mengalir di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kasih-Mu tidak pernah berubah. Karena itu kami bangga punya Engkau Tuhan. Berbicaralah di pagi yang indah ini, di saat yang luar biasa ini, di ibadah yang luar biasa ini. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mendengar janji-janji-Mu, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami untuk memahami, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu, kami dapat mengerti jalan-jalan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tolong kami, Engkaulah inspirasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom. Salam sehati buat jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini dan kita akan mendengar dari firman Tuhan. Pagi ini saya memberikan judul Kasih Bapa adalah perjanjian yang kekal. Kita buka dari kitab Roma 8. Ya, kitab Roma 8 bagian yang terakhir. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keyakinan Iman. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Saya akan membacanya, Bapak Ibu tinggal menyimaknya. Atau kita sama-sama akan membacanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini satu pertanyaan yang luar biasa, di mana penulis membuka dengan satu pertanyaan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya merasa bahwa Paulus waktu menulis surat bagian ini, dia merasakan bahwa ada satu tekanan, ada satu kegelisahan, bahkan ada satu kegoncangan oleh karena satu keadaan di mana keadaan Roma saat itu mempengaruhi jemaat, terutama iman mereka. Sehingga dia menulis di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Tentang kegelisahan. Tentang apa? Tentang ketakutan. Tentang apa? Tentang banyak hal yang sedang kita gumuli saat ini. Dan dia katakan di sana, siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Ayat yang berikut dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 10 hari yang lalu kita melalui satu perjalanan yang luar biasa, di mana Jumat Agung Yesus mati di salib. Dan saya merasakan bahwa perjalanan dari Taman Getsemani menuju salib adalah satu perjalanan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus berjalan di sana dengan kasih-Nya. Ada banyak penderitaan, ada banyak hal yang dia alami sebagai anak manusia. Dia mengalaminya dan dia mati di kayu salib. Semuanya karena apa? Karena kasih. Beberapa orang seringkali mengatakan bahwa kenapa Yesus harus mati? Iya, Yesus perlu mati karena kita orang berdosa. Dan Yesus telah menanggung dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Itu sebenarnya sehingga karena kasih Yesus ada di salib. Dan saya teringat ada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Ada orang-orang yang berseru, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Ini satu godaan, ada satu pernyataan yang luar biasa tentang Yesus. Dan pagi ini saya mau katakan, kalau Yesus ada di salib itu karena kasih. Paku di tangan, paku di kakinya, tidak akan bisa menahan dia untuk turun dari kayu salib. Tapi kalau Yesus tidak turun dari salib, dan dia tetap ada di sana, menanggung semua sampai selesai, itu karena kasih. Dia begitu mengasihi kita, dan dia tergantung di kayu salib.
Kasih membawa kepada kemenangan. Kita membaca, dia katakan di sana bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan kita, orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita? Kita adalah umat pilihan. Sejak dari dahulu kala, Yesus telah memilih setiap kita. Karena itu Bapak Ibu kekasih Kristus, kalau hari ini kita boleh ada, bukan kebetulan. Kalau hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, bahwa Allah melalui anaknya Yesus Kristus mengasihi kita. Dan dia telah mati di kayu salib, memberikan hidupnya untuk kita. Itu adalah bukan satu kebetulan. Tapi itu adalah karena kasihnya yang besar buat kita. Dan karena kita adalah umat pilihannya. Jauh sebelum kita ada, Yesus telah memilih kita. Dan kalau kita ada saat ini, kita adalah pilihan terbaik yang dipilih oleh Allah. Dengar saudara kekasih Kristus, engkau dan saya adalah pilihan terbaik yang Allah memilihnya. Bukan kita yang memilihnya, tapi Allah yang memilihnya. Dan karena dia tahu kita adalah orang-orang yang terbaik yang ada di tangan Allah. Karena itu pengalaman kita bersama dengan Yesus dikatakan di sana apa yang bisa? Yang bisa. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada. Kenapa? Karena kasih Allah mempersatukan kita, mempersekutukan kita dengan Allah, dan itu kekal adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, apapun yang sedang kau alami saat ini, mungkin keadaan dunia saat ini sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 dan ada banyak situasi yang membuat kita tidak enak, yang membuat kita seakan-akan dalam tekanan. Bahkan mungkin ada beberapa yang merasa takut. Kenapa? Karena di balik COVID-19 ada roh ketakutan, ada roh intimidasi, bahkan ada roh maut yang mengikutinya. Tapi dengar dikatakan di sana, bahkan maut pun tidak bisa menguasai kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak berkuasa lagi. Karena Yesus sudah mati, dia masuk ke jurang maut. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Karena itu kuatkan imanmu. Percayalah kepada Yesus. Karena itu apapun yang kau katakan saat ini. Katakanlah bahwa segala sesuatu boleh terjadi. Tapi Yesus sangat baik untuk setiap kita. Amin. Apa yang kau sedang alami saat ini? Yesus sangat baik. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Ini yang membuat hal yang luar biasa untuk setiap kita. Apapun yang sedang Anda alami saat ini. Apa yang sedang Anda takutkan? Apa yang saudara sedang khawatirkan hari ini? Ingat satu. Yesus yang telah mati. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya. Tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Dikatakan di sana bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apa yang sedang kita alami saat ini? Firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu apapun yang sedang kita alami bersama, tetap katakan Yesus sangat baik.
Dikatakan di sana maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain. Saya waktu membaca ini beberapa orang mengatakan bahwa berarti COVID-19 termasuk di sini. Saya katakan iya, termasuk virus apapun juga, penyakit apapun juga. Dikatakan di sana tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Yesus ada di sana bersama-sama dengan kita. Melakukan banyak perkara yang besar. Karena itu percayalah, Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sedetik pun juga. Karena dia telah mati di salib. Menyerahkan semua yang terbaik yang Yesus punya. Dan Yesus mengambil semua yang terburuk yang kau dan saya punya. Dia menanggungnya di kayu salib. Itulah kasih karunia dari Tuhan kita. Dan kasih karunia ini adalah perjanjian abadi yang Tuhan janjikan dari pihak Tuhan untuk setiap kita. Bukan kita yang berjanji kepada Tuhan, tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan berjanji memegang kita, mengendalikan kita, membawa kita kepada kemenangan. Karena Yesus yang mati, dikuburkan, tapi bangkit meraih kemenangan. Glory haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Bahwa Engkau yang berjanji kepada setiap kami. Engkau yang akan memegang kami Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Sehingga kalau saat ini ada di antara kami yang merasa bahwa kami sedang berada di dalam jurang yang paling dalam. Yesus ada di sana untuk mengangkat. Kalau saat ini ada begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi. Yesus telah menang untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu lagi khawatir. Bahkan sekalipun maut. Karena Yesus yang kami percaya. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dan memberikan yang terbaik. Mengaruniakan yang terbaik untuk setiap kita. Karena itu kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di setiap hati kami. Kuatkan setiap iman kami. Supaya kami lebih percaya dan terus percaya kepadamu Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya semua kita diberkati pagi hari ini. Karena sekali lagi firman Tuhan untuk hari ini, Tuhan mengasihi kita. Ya, baik Allah, Yesus Kristus, saya percaya Roh Kudus, sehingga saudara-saudara tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara-saudara. Baik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mau sampaikan pengumuman. Saudara-saudara, ya kita berdoa dan saya juga sudah sangat berharap minggu yang akan datang kalau boleh kita sudah bisa ibadah bersama-sama. Karena sudah ada banyak jemaat yang ke pastori, mereka sudah mulai ya menawarkan supaya kau boleh kita orang ibadah ya di gereja sudah. Saudara-saudara, tapi saya tetap akan melihat bagaimana perkembangan keadaan kita ke depan. Memang kita yakin bahwa pasti keadaan kita akan menjadi baik, bahkan semakin baik. Tetapi satu hal saya sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan saudara-saudara, masalah pandemi COVID-19 ini juga saya percaya ada waktunya saudara-saudara. Nah, mungkin saat-saat ini kita sedang dalam saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, sesudah waktu ini ada saat-saat yang menyukakan, yang melegakan, dan saat-saat di mana kita beroleh kemenangan. Amin saudara-saudara. Karena itu sekali lagi sebagai gembala saya berharap kita semua sabar, kita semua tunggu perkembangan dan dengar informasi atau instruksi dari kami para pemimpin, dari semua yang berkaitan dengan pelayanan di sini, supaya kita orang mau belajar taat, belajar menunggu waktu Tuhan. Saya percaya saudara-saudara ini akan segera berakhir sehingga kerinduan kita untuk ibadah sama-sama minggu-minggu yang akan datang sudah akan menjadi kenyataan. Puji Tuhan, kita terus berdoa sebab
hal-hal ini juga bukan sekedar bisa diantisipasi dengan apa yang kita bisa lakukan secara fisik, secara jasmani saudara-saudara, tapi ini juga sebuah peperangan rohani, sehingga kita perlu juga mengantisipasinya dengan doa, mulai di rumah kita, di kompak-kompak kita, dimanapun kita berada, kita terus berdoa. Satu hal, dengar dan percaya firman Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Apapun yang diizinkan hari-hari ini, itu pasti ada maksud baik, karena Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu kalau itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Baik saudara-saudara, kita akan segera akhiri. Mari kita mau bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan satu nyanyian dan kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. sekali lagi. Menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam menepati janji-janji-Mu. Engkau berjanji jikalau kami mengalami pencobaan, maka Engkau akan memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi jalan buntu Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai kami sekarang bahkan sampai kesudahan alam ini. Kami percaya itu janji-Mu. Engkau berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan akan janji-janji-Mu. Dan banyak janji-janji Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami baca dan telah kami miliki. Kami mau pegang janji-janji-Mu. Karena Engkau yang berjanji, Engkau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur Tuhan hari ini kami boleh beribadah sekalipun masih Tuhan di rumah masing-masing. Tapi kami percaya ketika kami ada di rumah kami, maka Tuhanlah yang datang ke rumah kami. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, baik kami yang ada melayani di gereja ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah saat ini beribadah. Mari Tuhan datang dan Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Setiap kami rindu, haus akan Engkau Tuhan. Setiap kami Tuhan ingin terus mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Karena hanya dengan Engkau saja kami dapat berjalan. Dengan Engkau saja kami diberi kekuatan. Dengan Engkau saja kami diberi Tuhan kemampuan Tuhan untuk menjalani hari demi hari. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, kami percaya bersama dengan Tuhan, gadamu dan tongkatmu akan menghiburkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap sehati berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini Tuhan masih tetap melanda dan mewabah Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya akan menolong Tuhan, menyingkirkan, menyelesaikan pergumulan ini, menghentikan penularan daripada virus ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh kembali dapat leluasa beraktivitas, istimewa dapat leluasa untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus seperti waktu-waktu yang lalu, di mana tidak ada hal-hal yang menghalangi kami Tuhan untuk berbuat, menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ini. Kami rindu Tuhan, kami bisa buat lebih banyak lagi hal untuk Engkau Bapa. Karena itu Tuhan kami yakin Tuhan, pandemi segera berakhir, sehingga Tuhan, nama Tuhan akan selalu ditinggikan dan dipermuliakan.
Satu hal kami minta, sebagaimana Tuhan di beberapa kota, di beberapa negara, lewat pandemi virus corona ini, ada begitu banyak orang kembali kepada Tuhan. Ada begitu banyak lutut tersungkur menyembah Engkau. Ada begitu banyak lidah berseru memanggil namamu. Kami rindu Tuhan, di Indonesia juga terjadi seperti ini. Bahkan di Maluku Utara, di Halmahera Utara, di Tobelo Tuhan, akan ada banyak orang lutut memuji dan menyembah Engkau, serta berkata bahwa Engkau Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati terus jemaat di dalam pergumulan sehari-hari juga, bukan saja dalam hal kesehatan Tuhan, tapi Tuhan berkati juga mereka dalam hal kebutuhan ekonomi mereka, makan, minum, pakai mereka Tuhan. Tuhan cukupkan, kami percaya burung di udara Engkau pelihara, bunga di padang Engkau hiasi, maka tidak ada satupun anak-anakmu, orang yang percaya kepadamu mengalami kekurangan. Tapi mereka akan lihat justru saat-saat seperti ini, tangan Tuhan, berkat Tuhan nyata Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mengeluh, mereka tidak akan menjadi kecewa. Mereka akan terus bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Berkati semua gereja Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan terus kekuatan, berikan terus sukacita, supaya mereka dapat tetap melayani di masa-masa sukar seperti ini. Semua jemaat Tuhan berikan kesetiaan, cinta akan Engkau semakin bertambah-tambah, sehingga apapun yang terjadi tidak akan memisahkan mereka dari kasih-Mu Tuhan. Akhirnya hamba percaya Tuhan, di akhir ibadah ini Engkau sudah siapkan berkat spesial bagi setiap kami. Karena itu saudara-saudara jemaat yang Yesus kasihi, akhir ibadah ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan tadakan tangan dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Pulang bawalah berkat kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang serta penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna, pimpinan, tuntunan, kuat dan kuasa Roh Kudus, serta buah-buah dan karunia-Nya menjadi bagian kita sekalian. Tuhan memakai setiap engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Engkau akan jadi garam dan terang. Apa yang disentuh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Tuhan menjaga keluar masukmu mulai pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dia menjaga, menaungi, melindungi engkau dari setiap hal yang jahat. Terhadap segala kecelakaan Dia singkirkan, sehingga engkau tetap berjalan di jalan-jalan sukacita, jalan-jalan berkat dan jalan-jalan mujizat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Berkati juga yang sudah melayani hari ini, yang sudah melayani di rumah-rumah, semua juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sumber segala berkat, terimalah dan bawa berkat ini dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.